Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Teddy Setiawan dengan NPM 190300864. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan dalam melakukan hands-on SP32 ditambah dengan DHT11 dan ditambah dengan upload ke cloud menggunakan Docker serta Thingsboard. Nah, langkah yang pertama tentunya kita harus lakukan instalasi Docker. Docker ini dapat diinstal melalui website dari Docker sendiri. Kita dapat mendownloadnya karena saya menggunakan Windows. Kita dapat mengklik yang tombol ini dan nanti file downloadernya akan berupa file exe dan kita dapat langsung menginstalnya di dalam komputer. Setelah Docker terinstall, kita langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi terhadap Thingsboard. Sebelum melakukan instalasi Thingsboard, kita terlebih dahulu membuat direktori Thingsboard pada bagian Windows 32, kemudian user, dan kemudian kita membuat folder Thingsboard di sini. Yang isinya adalah docker compose.yml. Isi dari Docker compose.yml ini adalah seperti berikut. Kita lihat Docker. Isi dari Docker compose ini adalah sebagai berikut. Ada versi, image-nya dari sumber mana. Sini menggunakan database Postgre, kemudian port yang digunakan, serta volume yang digunakan. Volume yang digunakan ini maksudnya nama volume yang ada di Discord. Nah, di sini kan volume yang digunakan myTB strip data sama myTB strip logs. Untuk membuatnya, kita dapat membuat di dalam terminal CMD dengan menggunakan command docker volume create myTB strip data, atau kita dapat langsung membuatnya di dalam dockernya itu sendiri di bagian volume, kemudian kita new volume, kita buat namanya saja seperti itu. Selanjutnya kita melakukan instalasi Thingsboard dengan menggunakan command docker compose up seperti ini, dan jika di enter maka Thingsboard akan melakukan pull dari servernya mereka dan kemudian didownloadkan ke dalam di dalam volume yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, jika sudah terinstall, maka kita dapat melakukan pengecekan. Di dalam kontainer ini terdapat tulisan Thingsboard, dan jika kita masuk di CMD, kita dapat mengetikkan docker ps tip a. Nah, di sini dapat terlihat terdapat satu kontainer sama seperti di Docker aplikasinya. Ini rekaman ini untuk menampilkan kontainer yang ada di dalam Docker. Ini nama kontainer, image-nya, dan dari port-portnya, serta dibuat dari kapan, statusnya bagaimana, seperti itu. Di sini menunjukkan bahwa Thingsboard sudah berhasil kita install dan Docker. Nah, selanjutnya kita harus merunning Thingsboard tersebut. Di sini dalam sudah keadaan running. Jika sudah running, kita dapat mengeceknya dengan cara localhost 8080. Nah, jika dapat masuk ke dalam Thingsboard-nya, kita berarti sudah berhasil dalam melakukan instalasinya. Nah, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita membuat pada bagian device, kita membuat device baru. Di sini saya membuat device dengan nama DHT11 sensor IoT. Di dalamnya ini kita mendapatkan akses token. Akses token ini kita gunakan nantinya untuk dimasukkan di dalam program yang akan diupload ke ASP32 kita.
Nah, kita copy saja akses tokennya dan kemudian kita membuka Arduino IDE untuk melakukan upload kodenya. Untuk kodenya sendiri adalah seperti berikut. Nah, untuk kodenya sendiri seperti berikut. Dapat include terlebih dahulu karena kita menggunakan ESP32, kita menggunakan wifi.h. Kalau kita menggunakan ESP8266 maka kita akan menggunakan yang atas ini. Kemudian kita mendefine wifi access point dan wifi password yang kita miliki. Kemudian kita masukkan token. Token ini didapatkan dari aplikasi yang kita telah buat di dalam Thingsboard ini yang tadi kita sudah copy. Kemudian yang perlu diatur lagi adalah DHT pin. DHT pin ini karena saya menggunakan DHT pin 4, jadi saya define-nya 4. Kemudian DHT type-nya saya menggunakan DHT 11. Nah, kalau kita menggunakan DHT 22 tinggal diganti saja menjadi DHT 22. Selanjutnya kita memasukkan alamat IP. Alamat IP ini maksudnya adalah alamat IP tempat host itu tempat Thingsboard itu dijalankan, karena dijalankan di dalam PC saya, jadi menggunakan alamat IP dari PC saya sendiri. Dapat kita lihat. Nah, di sini alamat WiFi saya adalah 192.168.1.101. Berarti ini kita ubah menjadi 101 seperti itu. Kemudian untuk kode-kode yang lainnya ini merupakan kode untuk mendapatkan temperatur dari sensor DHT11 dan ada juga untuk melakukan pengiriman data. Yang dikirimkan adalah humidity dengan parameter passing humidity dan temperatur, dan parameter passing adalah temperatur. Dan itu kita melakukan uploading code ke dalam Arduino ke dalam ESP32. Kita colokkan. Selanjutnya kita upload. Pertama proses compile akan berjalan. Untuk bagian ini kita tunggu saja hingga proses compile dan upload ke dalam board selesai. Mungkin tahapan ini cukup memakan waktu yang agak lama. Nah, ini berarti kalau sudah tahap begini, Arduino IDE sedang melakukan upload ke dalam ESP32 yang kita miliki. Kita tunggu hingga 100%. Nah, jika sudah begini berarti proses upload berhasil dan kita sudah dapat terhubung ke dalam Thingsboard dengan ditandai sudah munculnya sending data to Thingsboard, humidity, dan temperatur. Jika gagal untuk terhubung ke Thingsboard, maka dia akan memunculkan tulisan connecting to Thingsboard node dan kemudian fail, dan retry akan di loop terus sehingga dapat terhubung ke dalam Thingsboard. Untuk mengecek di dalam Thingsboardnya sendiri, kita dapat melihat pada bagian device yang tadi
Ntar kita samakan apakah sama. Kita melihat di dalam latest elementary. Nah, di sini dapat dilihat, kita buka. Nah, kita dapat melihat proses pengiriman datanya ini dilakukan per detik, karena dalam programnya kita mengaturnya per detik. Ini merupakan timestamp, ini kemudian parameter yang passing, dan kemudian value-nya. Ini dapat dilihat bahwa value-nya adalah sama dengan yang ada pada serial monitor. Kemudian dalam Thingsboard ini tidak hanya kita melihat elementary saja, kita dapat menambahkan atribut. Misalkan kita ingin mendapatkan atribut maps dari lokasi tempat sensor itu berada, kita dapat memasukkan latitude dan longitude. Di sini latitude dan longitude ini merefer pada alamat tempat saya tinggal. Nah, jadi untuk itu kita dapat melihat pada Google Maps. Nah, kita dapat membuka Google Maps. Kemudian kita pilih alamat yang dekat dengan rumah atau alamat rumah kita sendiri. Misalkan di sini. Kita mengklik lama saja. Atau kita memilih lokasi saat ini. Mungkin kurang akurat. Masanya kita di sini, jadi kita mengklik dari sini dan mendapatkan alamat latitude dan longitude-nya seperti itu. Dan kita copy ke dalam server atribut ini. Nah, selanjutnya Thingsboard ini tidak hanya menampilkan data yang dikirimkan secara plain seperti ini saja, kita dapat membuat dashboard. Dashboard ini didapatkan dari website yang telah disediakan. Nah, dalam dashboard kita dapat melakukan open dashboard. Nah, di sini di dashboard ini sudah saya edit. Yang atas saya gunakan untuk memasukkan temperatur, dan yang bawah untuk memasukkan humidity. Untuk temperatur ini sesuai dengan data yang dikirimkan dari sensor, dapat dilihat untuk temperatur 30,2 dan untuk humidity adalah 71. Nah, di sini juga terdapat grafik untuk melihat kenaikan suhunya. Misalnya kita tutupin sensor di atas 11-nya, kemudian nanti akan dilihat kenaikan dari masing-masing humidity maupun temperaturnya begitu. Grafik ini cukup berguna jika kita ingin melakukan analisis. Selanjutnya di dalam dashboard ini ada juga time series table-nya. Time series table ini merupakan daftar akan data timestamp, humidity, dan temperaturnya per timestamp. Dapat dilihat ini merupakan pengiriman yang dilakukan ke dalam Thingsboard. Akhirnya kita dapat menambahkan dashboard baru, nambahkan widget baru dalam dashboard ini, karena tadi kita sudah melakukan server atribut terhadap latitude dan longitude. Kita dapat menggunakan widget Google Maps. Nah, di sini misalkan Google Maps yang telah saya buat dan latitude yang sudah saya define sebelumnya. Kemudian di sini saya memasukkan parameter temperatur. Maps ini berguna jika kita memiliki banyak sensor yang tersebar di beberapa tempat seperti itu. Jadi kita dapat melihatnya secara real time, masing-masing value yang dihasilkan dari sensor-sensor tersebut.
Jadi sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.